Selamat pagi anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masih belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3 mengenai ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai struktur dalam membuat laporan. Apa saja yang ada di dalam sebuah laporan? Yang pertama ada judul laporan, alat dan bahan, informasi umum, fakta-fakta dari data yang dikumpulkan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita lihat ya penjelasannya satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama, judul laporan. Judul laporan adalah sesuatu yang digunakan untuk menandai laporan. Judul merupakan unsur yang memiliki peran penting, tetapi bukan merupakan masalah pokok atau ide laporan. Jadi, laporan yang dibuat harus memiliki judul. Yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan adalah benda yang digunakan dalam membuat teks laporan. Bisa buku, bisa ballpoint, bisa pensil, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada informasi umum. Informasi umum merupakan informasi yang bersifat umum dari objek investigasi atau objek yang kita cari tahu. Yang keempat, fakta-fakta dari data yang dikumpulkan. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau nyata keberadaannya. Yang kedua ada data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang berisi fakta, pendapat, dan alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek yang diinvestigasi atau yang dicari tahu. Kesimpulan merupakan pendapat akhir suatu uraian berupa investigasi. Dan yang terakhir, dalam bahasa Indonesia, kesimpulan bisa berupa kalimat-kalimat fakta yang diberi pendapat. Poster. Kalian pasti pernah ya melihat poster dan sering pastinya. Kita lihat, apa sih poster itu? Poster adalah pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau tulisan yang ditempelkan di dinding, tembok, atau tempat-tempat umum yang strategis agar mudah diketahui banyak orang. Berarti poster ini diletakkan di tempat yang sering dilewati oleh banyak orang. Berikutnya, sebuah poster berisikan himbauan yang disertai gambar berwarna yang mudah diingat. Nah, poster itu sekarang ini banyak poster-poster yang menyuruh kita untuk mencuci tangan atau menggunakan masker. Poster dibuat bertujuan untuk yang pertama, menarik perhatian banyak orang agar berpartisipasi memenuhi imbauan yang disampaikan dalam poster. Yang kedua, mengingatkan kembali dan mengarahkan pembaca ke arah tindakan tertentu. Biasanya sebuah poster pasti positif ya, mengajak semua orang melakukan kegiatan yang baik. Menulis kesimpulan. Kalian tadi sudah belajar ya, struktur membuat laporan. Di sana ada sebuah kesimpulan. Kita lihat kesimpulan yang baik mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas
menggunakan kalimat sendiri. Pelajaran IPA. Beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Kita lihat yang pertama, yaitu perburuan liar, perdagangan liar, pembalakan liar, kebakaran hutan, pembangunan pemukiman, dan yang terakhir adalah dianggap sebagai hama oleh manusia. Semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan makin tingginya kebutuhan tempat tinggal. Konsekuensinya, manusia akan membuka hutan untuk dijadikan pemukiman. Akibatnya, hewan dan tumbuhan akan kehilangan habitatnya. Kalian dapat lihat di daerah puncak, dahulu masih banyak tanaman, sekarang sudah pada ditebang untuk dibangun banyak villa, sehingga hewan dan tumbuhan habitatnya hilang. Berikutnya, hewan liar seringkali dianggap sebagai hama oleh manusia. Oleh karena itu, mereka dibasmi oleh manusia. Contohnya saja ular masuk ke perkampungan memakan hewan peliharaan. Zaman dahulu, orang berburu hewan untuk dikonsumsi atau dipergunakan untuk bahan makanan. Tetapi, saat ini berburu hewan liar bertujuan lain. Contohnya untuk hobi, untuk barang kerajinan, dan untuk obat-obatan. Kalau untuk barang kerajinan, biasanya dipergunakan untuk membuat tas atau hiasan dinding. Contoh hewannya ada ular atau harimau. Dan untuk obat-obatan biasanya memburu ikan hiu, diambil siripnya untuk dijadikan obat. Perdagangan liar merupakan ancaman bagi kelestarian hewan dan tumbuhan. Di sini hewan dan tumbuhan langka diperjualbelikan untuk koleksi di rumah. Pembalakan liar yang terjadi akan mengganggu dan merusak serta menghilangkan habitat makhluk hidup yang ada di hutan. Karena hutan merupakan tempat tinggal bagi sebagian besar satwa liar. Maksudnya pembalakan liar ini adalah penebangan hutan yang besar-besaran. Sehingga tempat makhluk hidup sudah hilang. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami atau akibat ulah manusia. Kalau secara alami ini terjadi saat musim kemarau, saat matahari bersinar terik membakar tanaman atau rumput-rumput kering. Kalau akibat ulah manusia saat manusia membuang puntung rokok saat dia naik gunung. Hutan yang terbakar menyebabkan tumbuhan mati dan juga hewan menjadi kehilangan tempat tinggalnya. Usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Pelestarian hutan meliputi pelestarian tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Usaha pelestarian hutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya atau di tempat asal hewan dan tumbuhan itu hidup. Yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Di sini hewan dan tumbuhan diperkembangbiakan di tempat yang lain agar bertambah banyak jenisnya. Model pelestarian in situ dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Suaka alam adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Kawasan suaka alam berupa cagar alam. Cagar alam itu apa? Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Kita lihat contoh cagar alam. Yang pertama ada cagar alam Pulau Dua di daerah Jawa Barat. Cagar alam ini melindungi jenis burung laut dan pelestarian hutan. Tempat ini dikenal dengan nama Kerajaan Burung karena banyak sekali ya jenis-jenis burung di daerah ini.
Berikutnya cagar alam Gunung Gede di Bogor. Yang ini sudah tidak pernah asing kalian dengar ya. Biasanya kalian dengar adalah Gunung Gede Pangrango. Di sini cagar alam ini melindungi kijang dan rusa. Berikutnya cagar alam Penunjang Pangandaran di Jawa Barat. Cagar alam ini melindungi rusa, banteng, babi hutan, dan pelestarian hutan. Berikutnya ada cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Cagar alam ini melindungi bunga Rafflesia yang merupakan bunga terbesar di dunia. Dan yang terakhir, cagar alam Cibodas di Cianjur. Mungkin salah satu dari kalian pernah ke sini ya. Cagar alam ini untuk melindungi cadangan air dan hutan. Yang berikutnya Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidupnya di dalamnya atau tempat untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah atau yang sudah langka. Kita lihat contoh Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia. Yang pertama Suaka Marga Satwa Pulau Rambut di Teluk Jakarta. Suaka ini melindungi berbagai jenis burung. Ada burung kutilang, kepodang, jalak, perkutut, dan perenjak. Suaka Marga Satwa Baluran di Jawa Timur. Nah, Suaka Marga Satwa ini ada di daerah Situbondo, Jawa Timur. Jika kalian ingin ke Bali menggunakan mobil, pasti kalian melewati Suaka Marga Satwa Baluran ini. Suaka Marga Satwa ini melindungi badak, banteng, kerbau liar, anjing hutan, dan berbagai jenis kera, lutung, rusa, babi hutan, ayam hutan, dan burung merak. Berikutnya Suaka Marga Satwa Pulau Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suaka Marga Satwa ini melindungi komodo dan juga burung kakatua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa. Berikutnya, Suaka Marga Satwa Pulau Mojo di Sumbawa. Suaka Marga Satwa ini melindungi burung kakatua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan rusa. Suaka Marga Satwa Kutai di Kalimantan Timur. Suaka Marga Satwa ini melindungi babi hutan, banteng, orang hutan, dan rusa. Dan yang terakhir, Suaka Marga Satwa Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Suaka Marga Satwa ini melindungi ikan pesut. Kamu tahu tidak ikan pesut itu apa? Ikan pesut itu hampir sama atau sama dengan ikan lumba-lumba. Masih di pelajaran IPA, kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu. Fungsi kawasan pelestarian alam ini yaitu untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam ini meliputi yang pertama ada Taman Nasional, yang kedua Taman Hutan Raya, dan yang ketiga Taman Wisata Alam. Kita lihat ya satu persatu di slide berikutnya. Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya. Tujuan Taman Nasional ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, dan pariwisata. Contoh Taman Nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Taman Nasional Gunung Leuser di Nangro, Aceh Darussalam. Taman Nasional ini melindungi orang utan, gajah, harimau loreng, harimau tutul, siamang, beruang madu, badak Sumatera, buaya, dan burung rangkok. Yang kedua ada Taman Nasional Kerinci Seblat di perbatasan Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Yang ketiga, Taman Nasional Waikambas di Provinsi Lampung. Taman nasional ini sudah tidak asing lagi bagi kalian.
sebagai pusat perjinakan dan pelatihan gajah. Taman nasional ini melindungi gajah, tapir, beruang madu, siamang, kijang, kerbau liar, buaya, biawak, dan berbagai jenis burung. Yang keempat adalah Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten. Taman nasional ini merupakan habitat asli badak bercula satu. Taman nasional ini melindungi badak bercula satu, harimau tutul, harimau loreng, banteng, anjing hutan, kera, rusa, babi hutan, pelanduk, buaya, dan ular piton. Yang kedua ada Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan atau hewan. Manfaat Taman Hutan Raya ini yang pertama untuk kepentingan ilmu pengetahuan, yang kedua pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga untuk budaya dan pariwisata. Contoh Taman Hutan Raya yaitu Kebun Raya. Kebun raya adalah area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian dan konservasi. Sebutan lain untuk kebun raya adalah kebun botani atau taman botani. Contoh kebun raya di Indonesia, ada Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali, Kebun Raya Batu Raden, dan Kebun Raya Liwa. Di sini salah satunya kalian mungkin pernah ke sana ya, yaitu Kebun Raya Bogor atau Kebun Raya Cibodas. Ada pula Kebun Raya Batu Raden yang ada di Jawa Tengah. Yang ketiga, Taman Wisata. Taman wisata merupakan kawasan penelitian alam dengan tujuan utama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contoh taman wisata, ada Pulau Kembang di Kalimantan Selatan, Danau Towuti di Sulawesi Selatan, Danau Matano dan Maholono di Sulawesi, dan Pulau Manipo di Nusa Tenggara. Model pelestarian ex situ dapat dilakukan dengan cara yang pertama rehabilitasi, yang kedua penangkaran, dan yang ketiga budidaya tumbuhan. Yang pertama rehabilitasi, artinya dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau hewan yang lahir bukan di habitat aslinya, misal di kandang piaraan. Setelah direhabilitasi, hewan dapat dilepas kembali di habitat aslinya. Contoh kawasan rehabilitasi. Yang pertama, Pusat Rehabilitasi Orangutan di Taman Nasional Bukit 30 di Jambi, Wana Riset Semboja di Kalimantan Timur, dan Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah. Yang kedua, penangkaran. Artinya, dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. Contoh penangkaran ada penangkaran penyu, penangkaran orangutan di Tanjung Puting, dan penangkaran buaya di Papua. Yang ketiga, budidaya tumbuhan. Budidaya tumbuhan dilakukan di dalam kebun botani. Kebun botani merupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan. Budidaya tumbuhan dilakukan untuk penelitian, pembiakan, dan tempat rekreasi, menambah populasi tumbuhan langka sehingga tetap lestari, dan pemasok oksigen di daerah sekitar. Berikutnya kita masuk ke pelajaran IPS, masih mengenai tentang ASEAN. Kita akan mempelajari terbentuknya ASEAN. Berdasarkan letak geografisnya dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kawasan ASEAN merupakan daerah persaingan dan persengketaan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1967,
ada 5 negara yang menandatangani deklarasi Bangkok yang merupakan dasar terbentuknya ASEAN. Penandatanganan deklarasi Bangkok dilaksanakan di Bangkok, Thailand oleh 5 menteri luar negeri pendiri ASEAN. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia bernama Adam Malik, Menteri Luar Negeri Singapura bernama S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Filipina adalah Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Thailand adalah Tanat Koman, dan yang terakhir Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Tun Abdul Razak. Negara-negara yang kemudian masuk menjadi anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Myanmar dan Laos pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Kita lihat tujuan dari ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, memperkukuh perdamaian dan stabilitas regional yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum dalam hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam hal menyangkut kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu teknologi, serta administrasi. Yang keempat, fasilitas penelitian dalam bidang pendidikan, keterampilan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang terakhir, kerjasama meningkatkan pemanfaatan usaha pertanian dan industri dan perdagangan. Berikutnya pelajaran SPDP mengenai jenis-jenis patung. Patung memiliki beberapa jenis, antara lain, yang pertama patung figur. Patung jenis figur merupakan patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai kepala. Berikutnya patung buste. Patung jenis buste merupakan patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada. Dan patung yang terakhir adalah patung torso. Patung jenis torso merupakan patung badan atau gembung saja tanpa kepala. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, saatnya kalian mengerjakan latihan IPA. Latihan ini kalian kerjakan di buku PS tematik. Tulis jawabannya saja dan kirim jawaban dalam bentuk foto ke wali kelas kalian. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Kalian harus tetap semangat ya dalam belajar. Terima kasih.